pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Gereja Kalimantan Evangelis Palangka 1 menyampaikan layanan podcast Kabar Bahala. Saya LTC Bihanden dari Jemaat Lingkungan Pelayanan 3 Gereja Hosana. Adapun firman Tuhan yang mau disampaikan pada kita saat ini terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 hingga yang ke-27 sesuai Almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di sorga, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu hari-hari hidup kami, kekuatan, kesehatan, keselamatan yang telah kami terima dari-Mu. Pada saat ini kami mau membaca firman-Mu, tolong suci, kudus, serta ampun dosa-dosa dan salah kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu serta dapat melakukannya dalam hari-hari hidup kami. Doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 hingga yang ke-27 dengan perikop anti-Kristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang anti-Kristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak anti-Kristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan dalam Bapa.
Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Renungan yang akan saya baca yang telah ditulis oleh Pendeta Asun SPD dengan perikop janganlah tersesat. 1 Yohanes 2 ayat 18 hingga yang ke-27 yang kami bacakan demikian. Pada akhir zaman, yaitu kedatangan Anak Manusia yang kedua, ke dunia ini akan membawa penghukuman bagi orang-orang yang tidak percaya, mudah terumbang-ambing dari ajaran-ajaran yang menyesatkan banyak orang. Di sini Yohanes ingin supaya orang yang sudah percaya kepada Yesus dapat mempertahankan kebenaran yang selalu menghasilkan iman yang tahan uji, tidak rapuh dan tidak tergoda dengan godaan-godaan yang menggiurkan. Di akhir zaman yang dihadapi timbul bermacam cara orang untuk mengancam sesama dengan istilah domba di tengah serigala, ayam berbulu musang, teman makan teman. Jika tidak mampu kita hadapi, maka kitalah sebagai korban. Yohanes mengingatkan supaya kita jangan tersesat atau janganlah menyimpang ke jalan lain dengan menyangkal Kristus. Orang yang menyangkal Kristus ialah anti-Kristus. Perbuatan dan tindakannya seperti orang yang tidak kenal Kristus. Orang semacam inilah yang akan menerima penghukuman itu. Pengikut Kristus sudah tersedia jalan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Yohanes 14 ayat 6. Setiap orang yang berjalan bersama Yesus Kristus tidak akan tersesat. Selain itu dikatakan juga bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus sudah menerima pengurapan dari Tuhan, dinyatakan tanda atau meterai keselamatan. Keselamatan yang diterima adalah jaminan hidup kekal dan bagian dari anugerah terindah dalam hidup ini. Maka untuk itu janganlah tersesat, berusahalah mengalahkan penyesat-penyesat itu dengan senjata iman. Antikristus atau penyesat juga berusaha mencari orang yang lemah imannya untuk disesatkan. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab serta renungan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.